Oke, jadi SIMPI itu simbolik Python ya, artinya simbolik berarti kita ngomongin mengenai sisi aljabarnya ya. Jadi seperti biasa ya, kita pakai from SIMPI import bintang saja biar saya nggak ngetik bolak-balik ya. Jadi nanti saya tidak perlu menulis SIMPI lagi. Kemudian X sama dengan simbol ya. Simbol dari X. Nah, jadi kita kalau misalkan ditanyakan tipe dari X, maka dia akan muncul sebagai kelasnya adalah simbol. Nah, dengan simbol ini kita bisa melakukan beberapa operasi-operasi aljabar ya. Misalkan saya punya 2X ditambah 3X, maka hasilnya akan menjadi 5X. Kemudian saya juga bisa melakukan, misalkan saya punya X kuadrat ditambah 3X ditambah 7 X kuadrat, maka hasilnya nanti adalah 8X kuadrat ditambah 3X. Ya. Jadi operasi-operasi aljabar bisa kita lakukan dengan menggunakan SIMPI ya. Nanti silakan dipraktekkan sendiri di halaman 97. Saya nggak akan banyak mencoba semua, jadi nanti silakan dicoba sendiri. Saya akan sampaikan poin-poin pentingnya saja ya. Jadi misalkan di sini kita juga bisa melakukan yang namanya proses substitusi. Dari yang ini misalkan, ini saya copy. Nah, di sini kita bisa melakukan subs ya. Ini saya hapus saja. Nah, ini kan 3X ditambah 7X kuadrat. Di sini akan saya lakukan proses substitusi. Jadi dot subs buka kurung X yang disubstitusi berapa? Misalkan 10. Kalau di enter, oh ya, ada yang lupa. Pakai kurung ya. Nah, keluar hasilnya ya. 730. Jadi persamaan yang tadi disubstitusikan untuk X sama dengan 10. Nilainya jadi 730. Kalau nggak masalah, kalau nggak percaya coba aja ya. 10 kali 3 kan 30 ya. Kemudian 10 dikuadratkan kan 100 kali 7, 700. 700 tambah 30 jadi 730. Kemudian itu untuk yang proses aljabarnya. Nah, sekarang saya masuk ke integral dan turunan ya. Integral dan turunan. Jadi kita bisa melakukan proses integral turunan. Jadi misalkan di sini saya div ya. Div kemudian sin X, X. Jadi sin X itu kalau turunkan terhadap X apa turunannya sin? Nah, turunannya sin adalah cos. Kemudian saya coba lagi turunannya cos. Turunannya cos terhadap X adalah min sin X. Ya, itu untuk turunan. Selain itu kita juga bisa melakukan turunan untuk dua variabel ya. Saya tambahkan variabelnya, cara menambahkan sama. Tinggal ini saja saya copy di sini. Nah, ini jadi Y ya.
Saya jadikan Y. Nah, misalkan saya ingin menurunkan X kuadrat ditambah 3XY misalkan. Ini saya turunkan terhadap X, ya. Maka turunannya seperti itu hasilnya. Ini juga bisa dilakukan turunan terhadap Y. Saya turunkan terhadap Y, maka hasilnya berapa? 3X ya. Karena apa? X kuadrat tidak memuat Y, sehingga kalau diturunkan jadi 0. Kemudian yang di sini 3XY diturunkan terhadap Y, maka turunannya adalah 3X. Nah, bagaimana Pak kalau kita ingin menurunkan turunan lebih dari satu kali? Bisa ya. Saya coba yang tadi lagi. Misalkan saya ganti X pangkat 8 ya. Kemudian 3XY. Ini Y-nya saya kasih pangkat. Y-nya pangkat 3. Misalkan saya turunkan terhadap X sebanyak 3 kali. Berarti boleh seperti ini nulisnya ya. Diturunkan sebanyak 3 kali terhadap X. Maka hasilnya adalah 336 X pangkat 5. Kemudian selain itu, bagaimana Pak kalau diturunkan sejauh, misalkan diturunkan sebanyak 100 kali? Apakah X-nya kita tulis X terus sampai 100 kali? Enggak ya, bisa dengan cara yang lain. Jadi, misalkan diturunkan 4 kali, berarti X, 4. Cukup ya. Ini saya kasih pagar aja biar ada penjelasan ya. Jadi X diturunkan terhadap X 4 kali. Gitu ya. Nah, turunannya 0. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2 ya. Misalkan saya ganti. Ininya X-nya pangkat 8. Nah, jadinya seperti ini ya. Itu siapa tuh ketawa-ketawa? Gua, bro. Ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau diturunkan terhadap Y kemudian terhadap X ya? Bisa sama kayak tadi. Jadi ini kita copy. Ininya tak ganti pangkat 8 ya. Kemudian Y-nya tak bikin pangkat 7. X-nya biarkan aja. Nah, misalkan terhadap X 4 kali, Y 2 kali. Berarti di sini X, 4, Y, 4. Gitu ya. Oh, Y-nya 2 kali terhadap Y. Hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena di sini X-nya nanti diturunkan 4 kali kan hasilnya kan seperti ini. Tapi nanti kalau diturunkan terhadap Y, maka hasilnya akan menjadi 0. Seperti itu ya. Saya paste lagi aja. Misalkan X 1 kali, Y-nya 1 kali. Ini pangkatnya tak bikin jadi 5. Ini Y-nya tak bikin pangkat 5 juga ya.
Nah, ini setelah diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Ya. Ada itu nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian, sekarang kita masuk integral ya. Integrate. Misalkan kita mengintegralkan X kuadrat. X kuadrat terhadap X. Nah, maka nanti hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Kemudian, misalkan kita ingin integral tentu sekarang. Bagaimana Pak kalau integral tentu? Berarti X kuadrat, kemudian kita kasih batas. Diintegralkan terhadap X, batasnya dari 0 sampai 1. Ini, maka hasilnya adalah sepertiga ya. Saya tulis saja di sini. Nol sampai 1. Ini saya ganti aja ya. Ini misalkan ganti sin ya. X. Ini integral tentu. Ya, integralnya sin kan apa? Min cos ya. Kemudian kita juga bisa melakukan integral turunan terhadap E pangkat X ya. Oke. Kalau nulis E pangkat X cukup EX PX ya, bukan E caping X, bukan, tapi cukup EX PX ya. Integral dari E pangkat X terhadap X adalah E pangkat X itu sendiri ya. Sama untuk turunan E pangkat X ya. Terhadap X itu sendiri juga tetap E pangkat X ya. Nanti silakan bisa dicoba sendiri ya. Sekarang saya masuk ke PDB ya, PDB. Jadi misalkan saya punya fungsi Y itu sama dengan function jadi gini, saya akan menyelesaikan PDB. Saya kasih papan gimana caranya ya? Oh, export. Saya tulis sini aja deh. Jadi ini PDB ya, PDB yang homogen ya. Jadi DY per DX ditambah 5Y sama dengan 0 ya. Ini PD yang homogen.
Yang pertama bikin function dulu, y sama dengan function dari y. Kemudian sekarang saya tulis y aksen ya. Saya nulisnya begini. Y aksen sama dengan derivatif dari yx terhadap x. Nah, kemudian saya akan menyelesaikannya pakai dissolve ya. Dissolve dari y aksen ditambah 5y kemudian terhadap yx. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah apa? C1 dikali E pangkat min 5X ya. Sebentar. Oke, kita akan mengecek apakah benar solusinya itu seperti itu ya. Kita share dulu. Whiteboard-nya sudah kelihatan ya? Jadi saya misalkan punya dy per dx ditambah 5y sama dengan 0. Sehingga saya bisa menuliskan dy per dx sama dengan tadi plus ya, min 5y. Sehingga saya bisa menuliskan lagi sesuai variabelnya dikelompokkan dy per y sama dengan min 5 dx. Lalu kita integralkan kedua ruas ya, maka dihasilkan apa? Ln y ya. Ln y itu sama dengan e pangkat min e pangkat min 5x. Oh, sorry. Masih belum ya. Ln y sama dengan min 5x. Baru di bawahnya kita eksponensialkan. Berarti eksponensial ya. E pangkat ln y sama dengan e pangkat min 5x. Jangan lupa ya, ada di atas tadi, jangan lupa ada plus C. Sehingga nanti di sini juga ada plus C.
Nah, sesuai sifatnya logaritma natural ya, E pangkat ln Y sama dengan Y. Kemudian nanti Y itu sama dengan apa? E pangkat, sesuai sifatnya ya. Jadi E pangkat min 5X dikali dengan E pangkat C. Nah, E pangkat C itu, saya kasih koma ya. Ini EXP. Saya misalkan di sini E pangkat C itu sebagai C1, sehingga Y sama dengan C1 ya. C1 dikali dengan E pangkat min 5X. Nah, kalau ini kita cocokin ya, ini saya copy, saya cocokin dengan hasilnya yang tadi ya. Agar, nah, sama ya hasilnya ya. C1 dikali E pangkat min 5X. Ya, sama ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk sekarang kita masuk ke solusi persamaan nonlinier. Solusi persamaan nonlinier ya. Jadi misalkan saya tulis saja kalau audionya kurang jelas. Oke, saya lanjut. Oke, tadi ya solusinya sama ya dengan solusi yang kita buat tadi. Kemudian saya lanjut ke solusi persamaan nonlinier. Di solusi persamaan nonlinier itu, misalkan saya punya X kuadrat ya, X kuadrat misalkan saya punya min X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Jadi kita selesaikan itu ya. Saya namakan equation. Equation-nya X min X min X pangkat 2. Kemudian kita tinggal solve ya. Solve equation terhadap X. Nah, maka akar-akarnya adalah 0 dan 1 ya. Itu solusi untuk persamaan yang nonlinier. Sekarang saya lanjut ya, lanjut ke matriks ya. Jadi di sini kita misalkan mau membuat matriks ya, A itu sama dengan matriks dari dua, 3, 5, 7 misalkan. Oke, kita bisa mencari kalau mau di print gini ya. Kemudian kita bisa mencari determinan ya. Jadi A dot, nah ini pilihannya banyak. Nah, A dot det. Kita mencari
Nah, determinan dari A adalah min 1 ya. 5 kali 3, 15, dikurangi 7 kali, dikurangi 7 kali AD min BC ya. 7 kali 2, 14, dikurangi 5 kali 3, 15. Sehingga 14 kurangi 15 adalah min 1. Itu untuk determinan. Kemudian untuk inverse tinggal A dot inverse ya, INV. Nah, ini kalau dilihat, nah inverse-nya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang lain bisa dicoba sendiri ya. Segitu aja untuk kuliahnya. Jadi kuliahnya lanjut di Google Classroom ya. Yang belum masuk Google Classroom segera masuk Google Classroom. Oke, saya akhiri dulu. Silakan kita lanjutkan di Google Classroom ya.